Halo guys, jumpa lagi di channel Iktusnet. Jaring ikan 153 Petrus. Di sini, kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang kekristenan dalam hubungannya dengan kepercayaan yang lain. Supaya pencari-pencari kebenaran mendapat pencerahan dan berhenti menuduh, serta membuka hati dan pikiran untuk kebenaran yang memerdekakan. Yuk, stop debat dan mulai mengkaji dengan pikiran terbuka. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Supaya bersama kita kembangkan channel ini agar bermanfaat untuk membuka tirai-tirai yang tertutup akibat prasangka, mencerahkan pola pikir, dan menciptakan saling pengertian. Kali ini kita akan membahas topik yang sering diabaikan. Bahkan di tengah semangat gerakan antisemitik yang memusuhi bangsa Israel dewasa ini, baik oleh PBB maupun dunia Islam. Kita suka lupa kalau zaman dulu dunia memang cuma sebesar daun kelor. Artinya, ya kisah penyelamatan umat manusia oleh Tuhan dimulai di Timur Tengah, di wilayah tanah perjanjian Tuhan dengan bangsa percontohan Israel. Dan lewat adat istiadat mereka, Tuhan menitipkan banyak pesan untuk kita dan membuka rahasia masa depan kelangsungan umat manusia melalui sebuah kisah pernikahan tradisional. Saya sungguh bersyukur karena dapat mendiskusikan kisah pernikahan orang Ibrani dengan dua orang kakak rohani saya dan satu orang saudara seperjalanan menuju kekekalan bersama Tuhan. Dan hari ini saya mau membagikan harta karun ini bagi saudara. Semoga bermanfaat bagimu saudara dan saudariku, karena ini janji Tuhan bagi kita sekalian, apapun agamamu. Tahukah kamu kalau Tuhan begitu mencintaimu, sehingga Ia pun menyesuaikan dengan kebiasaan hidup kita. Dicontohkan dalam peristiwa pernikahan dan hari-hari raya orang Ibrani, agar dapat bergaul dengan kita. Karena itulah cara terbaik Ia menemui kita, dan untuk kita bisa menemuinya, yaitu melalui cara dan kebiasaan manusia, yakni dalam peristiwa pernikahan dan hari raya. Pada zaman purba, praktek mengambil istri caranya adalah seorang pria memilih dan membawa wanita pilihannya ke rumah, melakukan hubungan seksual dengannya, dan definitif wanita itu menjadi istri sang pria. Detail seperti kesediaan perempuan itu atau pemberian izin dari orang tua perempuan itu tidaklah jelas. Tuhan memiliki rencana lebih baik dan memberi arahan pada para nabi, sehingga orang-orang beriman menggunakan prinsip Tuhan ini untuk berperilaku terhormat, termasuk dalam konteks peristiwa pernikahan kudus. Ketika seorang pria melihat seorang wanita yang diinginkannya, maka ia akan berkonsultasi dengan ayahnya tentang ide untuk menikahinya. Pada kesempatan lain, sang ayah justru memilihkan calon mempelai wanita bagi anaknya laki-laki. Ketika ayah sang mempelai pria menyetujui pilihannya, maka ia akan pergi ke rumah sang mempelai wanita untuk berbicara dengan ayah mempelai wanita tersebut. Nah, langkah pertama dalam menuju pernikahan diawali dengan pertunangan. Sifat dari event pertunangan ini mengikat dan hanya dapat dibatalkan dengan perceraian yang beralasan jelas, seperti pengantin ditemukan tidak perawan. Pengantin pria menyiapkan ketubah atau kontrak perjanjian nikah yang ditunjukkan pada pengantin wanita dan ayahnya, yang kemudian ditandatangani, termasuk mahar yang berlaku untuk masyarakat, untuk mengkompensasi orang tua pengantin wanita atas biaya membesarkannya, dan juga ekspresi cinta si pria pada sang wanita. Untuk memastikan lamaran diterima, sang pria akan menuangkan secawan anggur untuk sang wanita dan menunggu apakah ia akan meminumnya. Cawan ini sendiri menggambarkan perjanjian darah. Jika sang wanita meminum anggur dari cawan itu, artinya ia menerima lamaran sang pria dan mereka akan bertunangan. Sang pengantin pria kemudian memberi hadiah-hadiah pada kekasihnya. Sang pengantin wanita harus menunggu untuk sang pria kembali dan membawanya pergi dari rumah ayahnya. Sebelum pergi untuk beberapa waktu, sang pengantin pria akan mengumumkan, "Saya akan menyiapkan tempat bagimu dan
Aku akan kembali untukmu jika tempat itu sudah siap. Menjadi kebiasaan di kalangan orang Ibrani kalau pengantin pria akan kembali ke rumah ayahnya dan menyiapkan ruang bulan madu di sana. Inilah yang disimbolkan oleh chuppah atau kanopi yang menjadi karakteristik pesta pernikahan Ibrani. Sang pria tidak diperbolehkan berhemat dalam persiapan ruang ini dan harus mendapat persetujuan ayahnya sebelum ia dapat mempertimbangkan ruang tersebut siap bagi pengantin wanita. Jika ditanyakan tanggal pesta pernikahannya, maka sang pengantin pria akan menjawab, "Hanya ayahku yang tahu." Sementara itu, pengantin wanita akan mempersiapkan dirinya, sehingga ia menjadi murni dan elok di hadapan sang pria. Pada masa ini, sang wanita akan mengenakan kerudung saat bepergian, untuk menunjukkan kalau ia telah menyatakan pilihannya, bahwa dia telah dipinang dengan mahar tertentu, dan mencegah pihak lain melakukan pendekatan padanya. Mempelai wanita selalu menunggu, selalu ada di rumah ketika hari malam, sehingga siap sedia menanti kedatangan mempelai pria. Tradisinya adalah sang mempelai selalu datang pada malam hari, bahkan tengah malam, dan berusaha memberi suatu kejutan. Saat ruang pernikahan telah siap, maka sang mempelai pria akan menjemput mempelai wanita. Ia dapat melakukannya kapanpun, jadi mempelai wanita harus sudah melakukan persiapan khusus. Adalah suatu kebiasaan bagi mempelai wanita untuk menyiapkan sebuah lampu, kerudungnya, dan yang lainnya di samping tempat tidurnya. Pengiring pengantin juga siaga menantikan, dan harus menyiapkan minyak untuk membuat lampu terus menyala. Berjaga jika mempelai pria betul-betul datang pada malam hari tertentu. Ketika pengantin pria dan teman-temannya sudah dekat dengan rumah sang pengantin wanita dan siap dalam kutip menculiknya, mereka akan berteriak dan meniupkan trompet atau shofar supaya memberitahukan dan membuat sang mempelai wanita bersiap. Suatu konfirmasi juga bagi ayah sang wanita dan keluarganya bahwa betul sang mempelai pria yang disetujui telah tiba. Lalu kemudian, satu rombongan penjemputan ini akhirnya tiba di rumah ayah sang pria. Kedua pengantin masuk ke dalam ruang pernikahan selama 7 hari bulan madu. Dan sahabat-sahabat pengantin pria akan menunggu di luar, menunggu sang pengantin pria menyatakan bahwa pernikahannya telah menjadi sempurna. Buktinya adalah kain spray dengan percikan darah pengantin wanita sebagai wujud hubungan seksual mereka, atau menjadi satu daging yang pertama. Hal ini patut dicatat setidaknya karena 2 alasan. Yang pertama, berbicara tentang kemurnian sebelum menikah. Kedua, sebagai penjajian darah, hal yang paling serius dan bersifat mengikat, seperti halnya perjanjian Allah dengan umatnya. Dan seluruh teman-teman kedua mempelai bersukacita merayakan 7 hari selama pasangan tersebut berbulan madu. Ketika pasangan tersebut keluar dari ruang pernikahan, akan disampaikan banyak ucapan selamat, dan perjamuan pernikahan atau resepsi dimulai. Demikian kisah peristiwa pernikahan ala Ibrani. Nah, maknanya apa bagi kita guys? Tuhan membuat sebuah perjanjian seperti suatu perjanjian pernikahan dengan umatnya. Yesaya 54 ayat 5 dan 6 berkata, "Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Rasakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu." Tuhan menawarkan pertama-tama orang Ibrani sebuah perjanjian pernikahan tertulis, yaitu Taurat. Kontraknya adalah sebuah perjanjian darah atau mahar dengan darah domba sembelihan Paskah saat Allah mengeluarkan bangsa Ibrani dari tanah Mesir untuk menjadi miliknya. Bangsa Ibrani menerima lamaran ini dengan menyatakan, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Umat meminum secawan anggur saat Paskah sebagai bentuk penerimaan dari lamaran Tuhan. Tuhan memberi bangsa Ibrani hari Sabat untuk menghabiskan waktu bersamanya, seperti ruang pernikahan di tradisi pernikahan, dan memberi 3 hari raya perziaraan untuk merayakan pernikahan tersebut. Sayangnya,
bukanlah pernikahan yang bahagia seperti yang diungkapkan Perjanjian Lama dan kehidupan Nabi Hosea. Tuhan seringkali harus meninggalkan sosok istri yang tidak setia, yaitu umat bangsa Ibrani, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Yeremia 3 ayat 20 berkata, "Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel." Demikianlah firman Tuhan. Efesus 5 ayat 31 dan 32 berkata, "Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yesus atau Yesua, yang artinya Yehovah is Salvation, datang kepada miliknya sendiri, yaitu bangsa Ibrani, untuk menyampaikan perjanjian pernikahannya. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai domba Allah, dan kita tahu ia memberi darahnya sendiri sebagai mahar untuk semua yang menerimanya, baik orang Ibrani maupun orang non-Ibrani. Matius 26 ayat 26-28 berkata, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.'" 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Setelah ia bangkit dari kematian, Yesus menghabiskan 40 hari dengan gereja barunya dan membuat acuan pesta perjamuan pernikahan tentang rencananya pergi untuk menyiapkan tempat. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan, Yesus kembali menggunakan gambaran peristiwa pernikahan, seperti di dalam kitab Wahyu pasal 21, tentang mempelai milik anak domba dan Yerusalem baru, yang disiapkan sebagai seorang mempelai. Yesus mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu waktu kapan ia akan datang untuk mempelainya. Dan ia menggunakan ide ini dalam perumpamaan 10 gadis perawat, 5 diantaranya bijak dan 5 lagi bodoh. Memahami praktek yang berlaku dalam pernikahan juga memberi pencerahan pada pemahaman pesta pernikahan anak domba pada Wahyu 19, dan mempersiapkan diri kita menjadi pelayan bagi sesama dan undangan pesta perjamuan sorga. Matius 24 ayat 36 mengatakan, "Tugas mempelai wanita adalah menunggu, karena hanya Bapa yang menentukan hari pernikahan tersebut." Secara kiasan, akan ada sebuah ruang pernikahan di sorga, di mana Yesus dan gerejanya akan menghabiskan 7 tahun, atau 7 hari seperti tradisi pernikahan Ibrani dalam suasana bulan madu, dan kemudian diakhiri dengan pesta pernikahan atau resepsi. Karena saat bersama kita, Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach yang adalah 100% manusia ilahi adalah juga seorang Ibrani. Setelah resepsi itu, Yesus dan gerejanya akan meninggalkan sorga, karena ia akan hidup sebagai pasangan mempelai di kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun miliknya, dan berkuasa untuk memerintah bersama Yeshua, sang mempelai pria. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 berkata, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Untuk kritik dan komentar, sekalian kalian langsung tulis di kolom yang ada di bawah ya. Jangan lupa sekali lagi, pencet like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, supaya mereka tahu dan mengerti bahwa Tuhan menitipkan banyak kode rahasia untuk kita.
dan membuka rahasia masa depan kelangsungan umat manusia melalui kisah pernikahan tradisional Ibrani. Cuma kadang kita aja yang kurang kesempatkan waktu membaca dan mengkaji. Thank you and see you in our next video.